Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samuel Chen Santoso dari kelas akuntansi B. Hari ini akan menjelaskan tentang materi di pelajaran kewarganegaraan. Materinya adalah tentang warga negara. Warga negara berasal dari dua kata, yaitu warga dan negara. Warga diartikan sebagai kelompok atau organisasi perkumpulan, maka warga negara artinya anggota suatu negara. Pasal 26 ayat 1 Uud 1945, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewarganegaraan, status yang dipegang oleh seorang warga negara. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Jadi perbedaan antara warga negara dan kewarganegaraan adalah warga negara sama dengan non-abstrak, bisa terlihat. Warga negara adalah orangnya, persamaan katanya adalah penduduk. Kewarganegaraan, kata benda abstrak, tak bisa dilihat. Kewarganegaraan adalah sebuah status yang dipegang oleh seorang warga negara. Asas kewarganegaraan terdiri dari dua. Asas berdasarkan kelahiran dan asas berdasarkan perkawinan. Untuk unsur kewarganegaraan terdiri dari tiga: uis soli, uis sanguinis, dan naturalisasi. Asas berdasarkan kelahiran itu maksudnya orang-orang yang emang lahir dari Indonesia asli, dan berdasarkan perkawinan artinya berpindah kewarganegaraan karena kawin dengan suami atau istri dari negara lain. Berikutnya adalah program status kewarganegaraan dibedakan menjadi tiga. Apartheid, seorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Bipartheid, seorang yang memiliki kewarganegaraan lengkap atau ganda. Multipartheid, seorang yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan. Cara memperoleh kewarganegaraan. Syarat-syarat mengajukan permohonan menjadi kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. A. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Pada waktu mengajukan permohonan, sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Kedudukan warga negara Indonesia. Kedudukan warga negara Indonesia dalam suatu negara sangat penting statusnya terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki seorang warga negara. Karena perbedaan status atau kedudukan sebagai warga negara sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki, baik yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun HAM. Hak WNI sebagaimana UUD 1945. Hak dan kewajiban berbagai bidang kehidupan. Pasal 27 ayat 2 dan 3. Pasal 28 bidang hukum dan pemerintahan. Pasal 29, pasal 39, pasal 31 ayat 1, pasal 32 ayat 1. Bidang pertahanan keamanan. Pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 30 ayat 1.
Penerapan prinsip persamaan kedudukan. Kedudukan warga negara di bidang hukum dan pemerintahan, kedudukan warga negara di bidang politik, kedudukan warga negara di bidang ekonomi, kedudukan warga negara di bidang sosial budaya, kedudukan warga negara di bidang pertahanan keamanan. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila dalam konteks sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia memiliki 3 submateri. Pada saat kemerdekaan, pada saat kemerdekaan, dan pada saat reformasi. Prakemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila pada masa kejayaan nasional, pada zaman penjajahan, pada zaman kebangkitan nasional, perumusan Pancasila, dan proklamasi kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila pada masa kejayaan nasional. Masa Kerajaan Sriwijaya. Abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dikuasai oleh bangsa Syailendra yang kuat di bidang maritimnya. Perdagangan disebut juga Tuhanan Fatakfurah, bertujuan untuk menyatukan pedagang dan pegawai raja agar mudah dalam memasarkan dagangannya. Sistem pemerintahan meliputi pengurus pajak, harga benda, kerajaan, lokahiyawan yang menjadi teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci, sehingga pada saat itu tidak dapat dilepaskan dengan nilai ketuhanan. Pada masa kerajaan Majapahit, berdiri pada tahun 1932, pemerintahan Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah. Agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan. Empu Prapanca menulis buku Negara Kertagama. Dalam kitab tersebut terdapat istilah Pancasila. Empu Tantular mengarang buku Sutasoma, Seroka Persatuan Nasional, yang bunyi lengkapnya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Magruwa. Ini adalah kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca yang terdapat istilah Pancasilanya. Terus ada kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang berisikan tulisan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Zaman penjajahan. Zaman penjajahan Belanda. Portugis masuk ke Indonesia untuk berdagang. Setelah itu didirikannya Perkumpulan Dagang atau VOC. Sultan Agung Mataram mengadakan perlawanan 1913 sampai 1645 dan menyerang Batavia pada tahun 1928 dan tahun 1929 yang menewaskan Gubernur Jenderal J.P. Coen. Ini karena VOC memonopoli perdagangan. Zaman penjajahan Jepang 25 April 1945. Jepang datang ke Indonesia. Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Dibentuknya BPUPKI. Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua atau Kaico, yang kemudian mengusulkan bahwa agenda pada sidang BPUPKI adalah membahas tentang dasar negara. Setelah itu dibentuknya badan organisasi baru pada saat itu yang bernama PPKI. Pada pertengahan bulan Agustus 1945 akan dibentuk PPKI. Untuk keperluan itu, I.R. Soekarno dan Dr.S. Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman diberangkatkan ke Saigon atas panggilan Jenderal Besar Terauchi. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memberikan kepada mereka 3 cap, yaitu bahwa Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI, Muhammad Hatta sebagai wakil, dan Rajiman sebagai anggota. Panitia persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945, dan cepat atau tidaknya pekerjaan panitia diserahkan sepenuhnya pada panitia. Zaman kebangkitan nasional.
Pada masa ini, banyak berdiri gerakan-gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan dan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri. Di antaranya adalah Budi Utomo, dipelopori oleh Dr. Wahidan Sudirohusodo pada 20 Mei 1908. Kemudian Sarekat Dagang Islam atau SDI tahun 1909, serta Partai Nasional Indonesia atau PNI tahun 1927 yang didirikan oleh Soekarno, Cipta Mangunkusumo, Sartono, serta tokoh lainnya. Pada tanggal 28 Oktober 1928, lahirlah Sumpah Pemuda sebagai penggerak kebangkitan nasional yang menyatakan satu bahasa, satu bangsa, serta satu tanah air, yaitu Indonesia Raya. Perumusan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sidang BPU PKI yang paling pertama, 25 Mei sampai 1 Juni 1945. 25 Mei 1945, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri keadilan. 31 Mei 1945, kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. 1 Juni 1945, Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Piagam Jakarta diadakan pada 22 Juni 1945. Sidang BPU PKI kedua diadakan pada 10 sampai 16 Juli 1945. Terus dibentuknya Panitia 9. Proklamasi Kemerdekaan 14 Agustus 1945. Sekembalinya dari Saigon, W.L. Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia merdeka sebelum jagung berbunga. Pada tengah malam, pada 16 Agustus 1945, tengah malamnya Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda di Oranye Hasal Boulevard. 17 Agustus 1945, di Pengangsaan Timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jumat Legi, jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, pembacaan teks proklamasi dilaksanakan. 18 Agustus 1945. Sidang PPKI dengan agenda menegaskan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki presiden dan wakil presiden yang pertama dan menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat. Menegaskan Undang-Undang Dasar 1945 memilih presiden dan wakil presiden yang pertama dan menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat. Kemerdekaan. Masa setelah proklamasi kemerdekaan, Dekret Presiden 5 Juli 1959, dan masa Orde Baru. Masa setelah proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, masih dijajah oleh Belanda, yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintahan nikah atau Netherlands India Civil Administration. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 untuk menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya. Seharusnya berlaku selama 6 bulan. Maklumat pemerintahan tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai atau banyak partai, lebih daripada 3. Maklumat pemerintahan tanggal 14 November 1945 yang intinya maklumat ini mengubah sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan asas demokrasi liberal, pembentukan negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada tanggal 27 Desember 1949, konferensi meja bundar dilakukan untuk disetujui dan ditandatangani atau mantan resolusi oleh Ratu Belanda Jurian dan Wakil Pemerintahan Republik Indonesia Kota Den Haag yang menghasilkan keputusan sebagai berikut. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat atau federal yang membagi Indonesia menjadi 16 negara bagian. Konstitusi RIS membentuk sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasi liberal. Pada Menteri bertanggung jawab kepada Parlemen. Muka 5, Konstitusi RIS menghabiskan jiwa dan isi pembukaan UUD 1945. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950. Berdirinya negara RIS dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai sebuah taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi yang terkandung
dalam pembukaan UUD 1945, yaitu negara, persatuan, dan kesatuan sebagaimana termuat dalam alinea keempat bab pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berdasarkan kepada UUD 1945 dan Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, terjadilah gerakan unitaritas secara spontan dan rakyat untuk membentuk negara kesatuan, yaitu menggabungkan diri dengan negara proklamasi Republik Indonesia yang terpusat di Yogyakarta. Akhirnya, berdasarkan persetujuan RIS dengan negara RI tanggal 19 Mei 1950, maka seluruh negara bersatu dalam negara kesatuan dengan konstitusi sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950. Masa Orde Baru. Orde Baru adalah suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang menuntut dilaksanakannya Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Munculnya Orde Baru ini diwarisi dengan adanya aksi dari seluruh masyarakat antara lain Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPPI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KAGI, dan lainnya. Aksi tersebut menuntut dengan tiga tuntutan atau yang dikenal dengan tritura. Berikut adalah isi dari tritura. Pertama adalah pembubaran PKI dan ormasnya. Kedua adalah pembersihan kabinet dari unsur G30S PKI. Ketiga adalah penurunan harga. Masa reformasi. Peranan Pancasila pada era masa reformasi, Pancasila paradigma nasional, Pancasila paradigma ilmu, dan Pancasila negara. Pancasila paradigma ketatanegaraan. Pertama, mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan. Ketiga, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan peradilan menggunakan pendekatan manusia yang adil dan beradab. Kelima, nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila paradigma pembangunan nasional. Bidang kebudayaan mengandung pengertian Pancasila adalah etos, budaya persatuan, di mana pembentukan budaya menjadi sarana pengikat persatuan dalam masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan pelaksanaan UUD 1945 yang menyangkut pembangunan kebudayaan bangsa hendaknya menjadi prioritas. Karena kebudayaan nasional sangat diperlukan sebagai landasan media sosial yang memperkuat persatuan. Dalam hal ini bangsa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan. Bidang hankam dan pertahanan dan keamanan. Maka paradigma baru TNI terus diaktualisasikan untuk menegaskan bahwa TNI telah meninggalkan peran sosial politiknya atau mengakhiri dui fungsinya dan menetapkan dirinya sebagai bagian dari sistem nasional. Memasuki kawasan filsafat ilmu atau philosophy of science. Ilmu pengetahuan yang diletakkan di atas Pancasila sebagai paradigma yang perlu dipahami dasar dan arah penerapannya, yaitu pada aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pancasila atau negara hukum. Setiap perbuatan baik dari warga negara maupun dari pejabat-pejabat harus berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya perkembangan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Arti hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Substansi produk hukumnya tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Berikut tahap-tahap yang ada dari tahun ke tahun. Tahap 1945 sampai 1968 adalah tahap politik. Orientasi perkembangan Pancasila diarahkan kepada nation and character building. Hal ini sebagai perwujudan keinginan bangsa Indonesia dan berbagai tantangan yang muncul baik dalam maupun luar negeri. Tahun 1969 sampai 1994, tahap pembangunan ekonomi merupakan upaya mengisi kemerdekaan melalui program-program ekonomi. Orientasi perkembangan Pancasila diarahkan pada bidang ekonomi, akibatnya cenderung menjadikan ekonomi sebagai ideologi. Tahap 1995 2020, tahap repositioning Pancasila. Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntut masyarakat.
Pancasila tidak lagi populer pada masa itu. Elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, saya kira sekian dulu dari saya. Lebih dan kurangnya tolong dimaafkan, dan terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.